Gara kata-katanya Pak Yugo. Oke, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari hari ini kita akan sama-sama belajar tentang satu tema yang sudah cukup umum kita dengarkan, bahkan seringkali di dalam kehidupan kita lakukan bersama-sama. Kalau Bapak Ibu dan Saudara lihat gambarnya, maka kita langsung tahu ada orang yang buka tangan, terus kemudian ini menandakan hidup untuk Tuhan. Tetapi yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah saya mau kita memperhatikan tentang 3 tanda ibadah yang logis, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Bagaimana kita mengartikan logis? Nanti kita akan perhatikan bersama-sama. Tapi menurut saya ini cukup unik ketika saya memperhatikan kembali ayat yang akan kita renungkan siang hari ini. Dan saya lihat dari bahasa aslinya, maka saya melihat sesuatu yang sangat unik. Dan menurut saya ini perlu kita pahami bersama-sama bahwa ibadah bukan hanya sekedar ibadah, tetapi ibadah itu punya sebuah maksud dan tujuan. Dan ternyata itu bukan hanya berhubungan dengan kerohanian kita, tetapi sebenarnya sangat logis sehingga kita berpikir, oh ya, harus kita lakukan, berarti bukan tidak kita lakukan. Kita mesti melakukan ibadah. Dan kenapa? Nanti kita akan lihat bersama-sama. Yang pertama, kita perlu membaca teksnya terlebih dahulu. Saya termasuk orang yang kuno, beberapa hamba Tuhan sekarang cerita di depan gitu ya, teksnya terakhir, tapi saya enggak. Saya senang teksnya di depan supaya kita paham terlebih dahulu apa yang hendak saya sampaikan. Hari ini soalnya suaranya lebih enak ini ya. Saya lihat ada perlengkapan-perlengkapan baru gitu ya. Oke, saudara, bersyukur kita bisa menikmati ibadah dengan luar biasa karena di beberapa gereja kita masih menikmati nging gitu ya. Terus kemudian suaranya cempreng dan lain sebagainya. Tapi ketika ibadah itu bisa kita nikmati, sarananya ada, maka seharusnya itu membuat kita bersyukur dan kita memuliakan Tuhan. Ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita perhatikan bersama teks kita. Saya ambil dari Roma pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Ayat yang tidak asing buat kita, namun kita akan pelajari lagi terkait dengan ayat ini. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang kedua. Saya sampai hafal Bapak Ibu dan Saudara sekalian ayat ini, karena ayat ini termasuk salah satu yang sering kali disampaikan. Begini bunyinya Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Karena itu saudara-saudara, Rasul Paulus bukan hanya memanggil orang-orang pada waktu itu dengan saudara, tetapi sebenarnya ini juga untuk kita. Rasul Paulus memanggil kita dengan Briton, saudara-saudara, sebuah hubungan yang cukup dekat gitu. Jadi kalau misalkan kita baca, kita ini merasakan dekat dengan Rasul Paulus, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Terus kemudian Rasul Paulus berkata, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Ada demi kemurahan Allah, dan dia menasihati kita dengan sebuah nasihat. Nasihatnya apa? Langsung dijelaskan oleh Rasul Paulus. Supaya apa? Kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Terus kemudian Paulus berkata, itu adalah ibadahmu yang sejati. Di ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita langsung tahu, oh ya, khotbahnya tentang persembahan tubuh. Betul Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tetapi hari ini saya akan membuka dengan sebuah pertanyaan yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Bapak Ibu, setelah bertahun-tahun kita melakukan ibadah, maka hari ini mari kita pikirkan bersama-sama. Bukan pertanyaan buat Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tetapi juga pertanyaan buat saya. Mengapa sih kita harus beribadah? Apa yang muncul dalam pikiran kita? Satu, Pak, karena kita orang Kristen. Kalau tidak ibadah kita bukan orang Kristen. Jawabannya salah atau betul? Betul Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Karena orang Kristen memang mesti beribadah. Saya setuju dengan hal itu. Tetapi kemudian kalau misalkan saya berikan pernyataan yang selanjutnya. Ada orang yang mengatakan begini, iman Kristen itu kan tidak masuk akal. Berarti sebenarnya ini berkaitan dengan ibadah kita juga Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Iman Kristen
itu tidak masuk akal, berarti sebenarnya ibadah kita juga tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Salah satunya adalah yang paling diserang oleh orang-orang terkait dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Dia datang ke dalam dunia, orang langsung bertanya, manusia kok jadi Tuhan? Kemudian Tuhan kita mati, orang bertanya lagi, tidak masuk akal, masa Tuhan bisa mati? Terus kemudian orang bertanya lagi, masa manusia bisa bangkit? Bapak Ibu, kalau kita pikirkan dari mulai kedatangannya sampai dengan kebangkitannya, orang terus-menerus bertanya secara rasio, secara akal kita, orang mempertanyakan tentang ibadah kita. Kenapa kita percaya kepada Tuhan yang mati dan pada akhirnya bangkit gitu? Apakah memang ada kebangkitan? Kenyataannya kita tidak pernah menemukan orang yang bangkit dari antara orang mati. Dibangkitkan ya. Di dalam Alkitab kita lihat misalkan Elia membangkitkan, terus kemudian kita juga lihat tentang Lazarus yang dibangkitkan gitu ya. Yesus juga membangkitkan orang yang mati. Kalau dibangkitkan iya, tetapi kalau orang itu bangkit dari antara orang mati, kita tidak pernah dengar kisah tersebut. Kalaupun dengar, pada akhirnya orang-orang pada akhirnya menemukan bahwa ternyata bujuk-bujui gitu ya. Terus kemudian secara medis dijelaskan ada mati suri dan lain sebagainya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, apakah iman Kristen itu tidak masuk akal? Dan di dalam Alkitab kita menemukan banyak hal yang memang tidak masuk akal. Yesus berjalan di atas air masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan masuk akal enggak? Enggak, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Dan ada begitu banyak kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus dan orang berpikir enggak masuk akal. Kekristenan memang demikian. Belum lagi kalau kita perhatikan ajaran-ajaran Yesus yang seringkali bertentangan dengan dunia. Orang dunia berkata balaslah kejahatan dengan kejahatan. Tetapi Yesus berkata kalau misalkan engkau ditampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Enggak masuk akal Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tetapi kemudian dari situlah kita kenal bahwa kekristenan itu identik dengan kasih, dan itu yang membedakan kita dengan semua ajaran agama yang lain. Bapak Ibu, kalau kita berpikir dari perspektif yang pertama, apakah iman itu masuk akal? Ada banyak hal yang tidak masuk akal, sekalipun kita punya jawaban kita Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Yang kedua, pernahkah kita menjumpai orang yang berkata ibadah itu ya sekedar ritual di gedung gereja, nyanyi-nyanyi, dengar firman, dan pulang? Ada enggak yang ngomong ke kita gitu Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Saya pernah ketemu dan dia adalah adiknya mama saya. Jadi sangat bisa dipertanggungjawabkan. Orangnya masih hidup Pak, masih sampai sekarang masih hidup Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Dan dia benar-benar ketika tahu saya sekolah Alkitab, terus kemudian ketemu dengan saya bersama dengan mama saya, dan dia berkata begini, Heng, orang Kristen itu dibujuk-bujuk itu. Loh, kenapa Mbak? Saya bilang gitu. Dibujuk-bujuk itu, masa disuruh datang ke gereja, duduk, diam, terus kemudian pulang. Dan yang paling tidak menyenangkan adalah kita harus mempersembahkan sesuatu. Dan gereja menuntut kita untuk mempersembahkan yang besar, yang kita miliki, bukan yang kecil. Loh, apa enggak dibujuk-bujui dah? Semuanya kan untuk hamba Tuhan. Pernah enggak Bapak Ibu dan Saudara kita dengar demikian? Dan saya tahu pasti bahwa adiknya mama saya itu memang orang yang mengutamakan rasio. Pemikiran-pemikiran segala sesuatu dipikirkan. Terakhir saya dengar dia ikut sebuah gerakan gitu ya Bapak Ibu, saya sebut saja Saksi Yehova. Dan dia pernah ngomong sama saya, kapan-kapan ketemu sama aku ya Heng, kita bicarakan gitu. Karena menurut saya sekarang Saksi Yehova, terus kemudian dia menambahkan dengan kata-kata yang paling masuk akal bagi saya. Semua yang lain tidak ada yang masuk akal, tapi Saksi Yehova itu masuk akal. Dan adiknya mama saya itu memang meneliti semua ajaran, pernah jadi agama lain yang 1, 2, dan yang ketiga gitu ya. Konghucu pernah, Buddha pernah, Hindu rasanya yang belum pernah Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Belum, jadi kurang 1 itu. Tapi kemudian dia berpikir yang paling rasional, yang paling masuk akal. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pernahkah kita berpikir tentang kekristenan kita, lalu kemudian kita mikirnya yang paling penting dan seharusnya empiris itu yang paling utama, rasio itu yang paling utama. Ada banyak hal di dalam Alkitab yang tidak masuk akal.
termasuk ibadah kita menurut beberapa orang. Cuma harus pergi ke gereja, tidak ada tujuannya gitu ya, buang-buang waktu, sia-sia mengorbankan sesuatu gitu ya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tetapi hari ini kita akan sama-sama belajar satu hal dari Roma pasal 12 ayat yang pertama sampai yang kedua. Nah, saya kasih huruf roh ya Bapak Ibu ya. Kalau ada bahasa roh, maka hari ini kita akan lihat bersama-sama apa yang dinamakan dengan huruf roh. Bagi Yohanes dan beberapa yang lain pasti tahu, Yugo terutama. Kalau sudah main bass pasti tahu Bapak Ibu, huruf ini pasti tahu dia ya kan. Karena cuma orang-orang yang punya kemampuan di atas rata-rata yang tahu Bapak Ibu. Dan Yugo di atas rata-rata ya, melebihi segala sesuatu dia. Ini huruf apa Bapak Ibu, ada yang tahu? Huruf apa? Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sering kali dengar saya ngomong, terus Pak Gembala ngomong, terus Yohanes ngomong, Pak Yohanes ngomong tentang bahasa Yunani, saya tunjukkan ini adalah bahasa Yunani, mirip-mirip dengan huruf kita sih Bapak Ibu. Kalau ada huruf gini berarti O, cuma sebelahnya itu G, I-nya juga sama, K-nya juga sama kan, O-nya juga sama, S-nya juga sama. Yang sama apa lagi? T juga sama, E juga sama, I-nya juga sama, lalu kemudian A juga sama. Jadi kalau misalkan kita orang Indonesia, kita bisa berkata bahwa kita mirip-mirip dengan orang Yunani karena tulisannya mirip dengan orang Yunani. Nah, Bapak Ibu, ini kalau dibaca gini, logikos latreia, karena yang di depan itu memang lambda. Logikos latreia, dan ini ternyata muncul di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Saya tunjukkan Bapak Ibu, kita kembali ke Roma 12 ayat yang kedua. Di ayat yang pertama dikatakan begini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu, terakhir ada kata apa? Ibadahmu yang sejati. Bagaimana kita mengartikan sejati Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Sejati itu apa? Kalau dihubungkan dengan laki-laki dan perempuan, yang dimaksud dengan sejati itu apa? Makanya kemudian muncul ada pria sejati, terus kemudian wanita sejati. Bukan ya Bapak Ibu, wanita bijak ya. Pernah ikut enggak Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Pria sejati dan wanita bijak gitu. Nah, apa sebenarnya sejati itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Menurut kita apa? Bagi konteks kita misalkan dalam pernikahan, kamu belum pria sejati ya kalau kamu belum apa? Belum punya anak. Jangan berkata bahwa kamu pria sejati sebelum kamu punya anak. Wanita enggak ya Bapak Ibu, wanita itu lebih bijak. Dan saya tersinggung sih sebenarnya, kenapa enggak disebut pria bijak dan wanita bijak gitu ya? Kenapa enggak disebut pria sejati dan wanita sejati gitu? Adakah wanita yang enggak sejati? Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bagaimana kita mengartikan sejati Bapak Ibu? Nah, ternyata ketika saya teliti, sejati itu punya makna yang luar biasa. Makanya itu di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama digunakan kata ibadah yang sejati. Karena Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sejati itu sebenarnya menyangkut dua hal. Sejati itu yang pertama menyangkut kebenaran. Jadi misalkan pria sejati, wanita sejati, Kristen sejati, itu satu unsur yang harus ada di dalam orang yang dikatakan sejati itu adalah benar hidupnya. Hidupnya mesti benar. Dia pria yang benar, dia wanita yang benar Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Karena itu dia berhak menyandang kata sejati. Tetapi ternyata bukan hanya kata benar saja Bapak Ibu. Yang kedua, yang menurut saya jauh lebih susah untuk dilakukan adalah kata sejati itu mengandung unsur yang kedua, yaitu konsisten. Ayo Bapak Ibu, lebih mudah mana? Benar atau konsisten? Dua-duanya susah ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalkan kita pikir lagi, sering kali kita hidup benar, tetapi lebih sering kita tidak hidup konsisten. Betul ya Bapak Ibu ya? Sekali-sekali kita bener lah Bapak Ibu, kalau orang ada yang ngomong ngerasani tonggo dan lain sebagainya, gibah, terus kemudian kita ngomong, enggak boleh ya, kita anak Tuhan, kita harus hidup benar.
Tapi di satu sisi lain kali kita menjadi pembawa berita pertama, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita menjadi penggibah yang pertama. Bu, tahu enggak? Padahal kita belum tahu pasti beritanya benar atau enggak. Jadi benar tapi belum tentu konsisten. Dan seringkali kita lebih banyak enggak konsisten, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Bukankah kita lebih sering kali berkompromi dengan ketidakbenaran? Bukankah sering kali kita merasa bahwa wis enggak apa-apalah, ini bohong putih dalam tanda kutip gitu. Untuk orang lain, tolong ngono aku bohong ya. Kalau nanti ini datang, tolong ngono aku, omong ngono yang baik-baik tentang aku. Ya wis lah, enggak apa-apalah gitu. Walaupun kamu sedikit-sedikit salah, tapi kan ya ada benarnya gitu. Padahal sebenarnya kekristenan kan enggak ada gitu sih Bapak Ibu ya. Alkitab mengatakan apa? Iya di atas, iya. Tidak di atas, tidak. Selanjutnya adalah perkataan siapa Bapak Ibu? Si jahat. Dan si jahat itu merujuk kepada siapa? Bolis Bapak Ibu. Di dalam bahasa Batak, bolis itu setan Bapak Ibu. Kita ini seringkali kalau ngomong setan kan lebih mandes tuh Bapak Ibu ya. Apalagi kalau sama orang lain. Mungkin kita cuma di gereja cuma menyebut setan gitu. Tapi kalau ada orang lain kata-katanya gimana Bapak Ibu? Kamu itu memang setan ngomongnya. Lain ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, lain ya gitu ya. Kita senang menyebut nama itu kalau untuk orang lain, kita tidak mau untuk kita sendiri. Nah Bapak Ibu, sejati itu menyangkut dua hal itu. Yang pertama adalah benar dan yang kedua adalah konsisten. Itu sebabnya saya paham betul kenapa Roma pasal 12 ayat yang pertama menggunakan kata akhirnya menerjemahkan pada akhirnya. Menerjemahkan dengan ibadah yang sejati. Karena LAI, Lembaga Alkitab Indonesia itu kepingin ibadah kita yang satu benar, yang kedua konsisten. Tapi mari kita kembali lagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ternyata di dalam bahasa Yunani, kata itu tidak menggunakan kata sejati. Tapi menggunakan kata logikos latreia. Dan logikos latreia itu memiliki pengertian ini loh Bapak Ibu. Ibadah yang bukan sejati tetapi ibadahnya itu logis. Terus kemudian yang kedua ibadah yang rohani. Yang ketiga Bapak Ibu, ibadah yang masuk akal. Menarik ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian ya. Bukan hanya sejati tetapi dikatakan ibadah kita itu berarti sebenarnya masuk akal. Dan menurut saya kalau masuk akal itu berkaitan dengan dua hal. Yang pertama reasonable. Reasonable itu apa? Reasonable itu punya sebuah alasan yang kuat. Dan yang kedua, ibadah kita itu sangat-sangat rasional. Jadi sangat-sangat masuk akal. Rasul Paulus sedang berkata gini, jadi saudara-saudaraku, karena itu saudara-saudaraku demi kemurahan Allah. Dan demi kemurahan Allah itu merujuk pada pasal yang pertama sampai dengan yang ke-11. Paulus sering kali berkata gini, hidup kita itu adalah karena kasih karunia Allah. Hidup kita itu adalah karena kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itulah yang pada akhirnya menggerakkan kita untuk hidup sesuai dengan Injil. Itu yang kita pelajari minggu lalu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, benar ya? Saya ikut loh ibadahnya GBPS Efrata minggu lalu, walaupun ikutnya hari Kamis Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tidak terlambat kan Bapak Ibu? Bagaimana hidup kita digerakkan oleh Injil? Sangat penting kita memahami kasih karunia dulu, baru kemudian kita bisa digerakkan oleh Injil Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Jadi hidup kita karena kemurahan Allah, kita hidup karena kemurahan Allah dan itu merujuk kepada kasih karunia mulai pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ke-11. Dan Paulus mengawali pasal 12 dengan sebuah kalimat karena itu. Karena itu karena apa? Karena pasal 1 sampai yang ke-11 engkau sudah melimpah dengan kasih karunia. Di pasal 5 dikatakan kita ini dibenarkan, bukan benar di hadapan Allah. Saya sudah pernah bahas hal ini di tempat ini. Diselamatkan karena kasih karunia, ditebus oleh Allah, diperdamaikan di ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Di pasal 10 kita diingatkan kita pada akhirnya bisa mengaku dia satu-satunya Tuhan karena kasih karunia. Dan mulai pasal yang ke-12, Paulus seperti memberikan sebuah nasihat. Dan memang kata yang digunakan oleh Paulus adalah dia menasihatkan sesuatu. Dan nasihat itu terkait dengan logikos latreia. Sebuah ibadah yang logis, sebuah ibadah yang rohani, sebuah ibadah yang masuk akal.
Secara sederhana ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu ini. Mengapa logis? Sekali lagi pasal 1 sampai dengan yang ke-11. Karena apa Bapak Ibu? Karena hidup kita ini sudah menerima kasih karunia Allah yang sangat besar. Sehingga respon utama kita adalah apa? Adalah mempersembahkan tubuh. Yang artinya apa? Yang artinya ibadah yang sejati, yang artinya adalah ibadah yang masuk akal, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Nah, dari sini kita akan belajar 3 tanda bahwa ibadah kita itu sebenarnya sangat masuk akal, sangat logis. Tidak seperti yang orang katakan ibadah itu cuma datang, duduk, diam, lalu memberikan persembahan dan pulang, dan kita tidak merasakan apa-apa sama sekali. Mari kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Yang pertama, ciri yang pertama dari tanda ibadah yang logis, ibadah yang masuk akal. Karena Paulus berkata yang pertama, ibadah itu memiliki tujuan yang jelas. Dan saya tambahkan dengan kata benar. Bukan hanya sekedar tujuan yang jelas, tetapi sebenarnya tujuannya itu benar. Harus sejati kan ya Bapak Ibu, dan sejati itu 2 Bapak Ibu. Yang pertama apa Bapak Ibu? Benar. Yang kedua, konsisten. Jadi Kristen itu harus benar dan konsisten, terus menerus benar. Bukan cuma benarnya itu momentum, sekali benar, 12 kali tidak benar Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tidak, seharusnya terus benar kehidupan kita. Dan kita ini benar karena ibadah kita benar. Ibadah yang logis karena kita punya tujuan yang jelas dan benar. Dan di bagian pertama saya menuliskan gini, ibadah yang logis bukan hanya ke gereja, melainkan memiliki sebuah tujuan. Bapak Ibu, apa tujuan kita beribadah? Kepingin ketemu Pak Yohanes, Pak. Saya sih sebenarnya ya. Kepingin ketemu Pak Gembala gitu. Kepingin ketemu yang lain. Ataukah karena ini hari Minggu saja Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Ataukah kita kepingin ketemu Yesus? Benar enggak kita kepingin Yesus? Kalaupun kepingin ketemu Yesus, tidak semua orang punya tujuan yang jelas dan benar Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Pak Yohanes mengatakan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 15 dan 26. Yesus benar-benar menegur orang-orang yang terus datang kepada Yesus. Karena apa Bapak Ibu? Kata-katanya Yesus apa? Engkau datang kepadaku karena engkau telah apa? Makan roti dan kamu menjadi kenyang, katanya Yesus. Yang kedua Yesus ngomong, engkau telah melihat tanda-tanda yang aku lakukan. Mereka lihat Yesus menyembuhkan orang sakit. Mereka lihat Yesus membangkitkan orang mati. Karena itu mereka berduyun-duyun ikut Yesus. Bagi kita sekarang Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya kepingin ke gereja karena saya mau diberkati oleh Tuhan. Minggu lalu kita belajar ada banyak hal yang menggerakkan kita. Salah satunya adalah karena kita takut. Betul ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Kita takut dengan sesuatu lalu kemudian kita mau hidup benar. Kekristenan tidak demikian Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Injil menggerakkan kita karena kita sudah menerima sesuatu dari Kristus dan itu mendorong kita melakukan hal-hal yang benar. Bukan karena kesadaran diri kita, enggak. Karena kita sadar Injil itu loh Bapak Ibu, itu yang menggerakkan kita, itu yang mendorong kita supaya kita hidup benar di hadapan Allah. Perspektif kita tentang Kristus itu penting. Kita datang karena apa? Saya pernah mendengar cerita orang yang tidak pergi ke gereja, terus kemudian mobilnya tabrakan di terawas. Dan dia langsung terpikir gini, oh iya, karena apa? Karena aku tidak pergi ke gereja terlebih dahulu. Ini bukan cerita saya Bapak Ibu ya, ini cerita minggu lalu. Jadi semua khotbah ini tentang minggu lalu Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Saya kutip semua dari sana, tidak tahu siapa yang khotbah minggu lalu Bapak Ibu dan Saudara sekalian ya. Tapi menarik buat saya gitu kan ya. Pergi ke sana terus kemudian disadarkan Tuhan bahwa sebenarnya ini loh kesalahanmu itu ini karena kamu tidak pergi ke gereja. Loh mosok sih karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Terus kemudian di lain waktu dia ngomong, lebih baik aku kehilangan 50.000 nyemplungno di gereja daripada aku kehilangan 50 juta. Kalau mau tahu ceritanya lebih lengkap, lihat minggu lalu Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ini spoiler ya Bapak Ibu ya, tapi untuk yang sudah tayang di belakang Bapak Ibu.
Konsepnya benar apa enggak sih Bapak Ibu? Enggak lah. Kalau Injil enggak demikian. Dasarnya apa? Kita ke gereja. Karena kita mengasihi Kristus. Kita datang kepada Kristus bukan karena apa yang kita terima. Tetapi karena kita sadar siapa Kristus itu. Dia yang sudah menyelamatkan hidup kita. Menolong hidup kita. Membuat kita menjadi baru. Dan lain sebagainya. Dan tanda syukurnya adalah kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Jadi ibadah yang logis itu bukan hanya ke gereja. Saya sering kali mengatakan, dan tentu saja pasti gereja ini setuju, orang yang pergi ke gereja belum tentu masuk surga. Amin Bapak Ibu? Wah, saya enggak amin Bapak Ibu, takut saya. Saya ke gereja karena supaya saya diselamatkan masuk surga. Bapak Ibu malah ngomong enggak, terus buat apa kita ke gereja Bapak Ibu dan saudara sekalian. Terutama Pak Yuko ini paling takut ini ya gitu. Tapi bukan itu Bapak Ibu, karena keselamatan itu bukan soal kita berada di satu tempat, dimanapun kita berada. Kalau hati kita benar di hadapan Allah, itu yang menyelamatkan kita. Karena Roma 10 mengatakan hati percaya, mulut mengaku, kita diselamatkan. Bukan pergi ke gereja. Tapi pergi ke gereja itu penting Bapak Ibu dan saudara sekalian. Tindakan yang sangat logis katanya Rasul Paulus. Di ayat yang pertama dikatakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu, yang pertama ibadah itu logis karena memiliki tujuan yang jelas dan benar. Jadi kita beribadah, kita punya tujuan yang jelas dan benar. Tapi kalau saudara perhatikan di ayat yang pertama, nasihatnya Paulus justru apa? Mempersembahkan tubuh. Bagaimana kita mengartikan tubuh kita Bapak Ibu dan saudara sekalian? Apa yang dimaksud dengan mempersembahkan tubuh? Dan Paulus tadi menggunakan kata totalitas sebenarnya untuk mempersembahkan tubuh. Seluruh hidup kita, bukan hanya tubuh. Tetapi seluruh yang ada di dalam kehidupan kita itu sebenarnya harus kita persembahkan kepada Allah. Nah Bapak Ibu saya jelaskan ya apa yang dimaksud dengan mempersembahkan tubuh. Mari kita lihat dari 3 ayat ini. Di dalam Lukas 1 ayat yang ke-23 itu dikatakan gini, Imam Sakaria setelah melayani Tuhan, terus kemudian dia pulang dari pelayanan, dan kata pelayanan di sana itu menggunakan kata liturgia, yang artinya adalah liturgi sebenarnya. Kita punya liturgi enggak? Punya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, tadi misalkan sebelum ibadah dimulai kita berdoa sama-sama. Terus kemudian ibadah nyanyinya 1 lagu. Terus kemudian dibuka dengan doa. Setelah doa nyanyinya berapa lagu? 2 atau 3 lagu. Terus kemudian firman Tuhan. Setelah firman Tuhan nanti apa? Jangan lupa persembahan Bapak Ibu ya. Yang paling penting itu, yang lain-lain enggak penting, persembahan yang paling penting. Ini potong ya yuk ya, kalau papa lihat bisa gawat ini. Persembahan penting Bapak Ibu dan saudara sekalian, bukan untuk gereja tetapi untuk siapa? Untuk siapa Bapak Ibu? Pak Gembala, ya jangan ya, untuk Yohanes. Bukanlah persembahan kita untuk Tuhan. Makanya sebenarnya gereja harus mengatur keuangan dengan baik. Bukan untuk gereja, tetapi bagaimana memberkati orang luar juga. Nah kita kembali ke liturgi ya Bapak Ibu ya. Liturgi itu terus kemudian ada doa penutup, doa berkat. Terus kemudian liturgi yang selanjutnya yang paling kita sukai adalah pulang Bapak Ibu. Itu liturgi yang kita tunggu-tunggu gitu kan ya. Nah tapi ternyata muncul kata liturgia. Yang kedua Bapak Ibu, di dalam bahasa Yunani Roma 12 ayat yang pertama itu muncul kata latreia. Makanya tadi ada kata apa? Logikos, latreia. Semua poin-poinnya boleh lupa ya Bapak Ibu, tapi kita pulang nanti harus gini, logikos latreia, logikos latreia, logikos latreia. Karena ini jambi-jambi kita untuk masuk surga Bapak Ibu. Bukan ya Bapak Ibu ya, ada kata latreia, dan latreia itu memang pelayanan, ibadah gitu ya. Dan latreia itu mengandung unsur gini, bahwa sebenarnya ibadah yang logis itu bukan hanya sekedar melayani di gereja, bukan hanya sekedar datang di gereja. Tetapi Paulus sedang berkata, seluruh hidup kita ini adalah ibadah. Betul Bapak Ibu dan saudara sekalian. Ke gereja ibadah, di luar gereja seharusnya hidup kita itu adalah ibadah.
Jadi ibadah itu mengandung dua aspek, kepada Allah, kepada sesama, tetapi sebenarnya semua bermuara pada Tuhan. Ke gereja penting, di luar hidup kita juga harus sebagai ibadah. Orang lihat kita seperti Kristus hidup, maka itu sebenarnya adalah ibadah kita. Orang lihat kita sebagai gereja yang hidup, jangan sampai orang lihat kita sebagai gereja setan, Bapak Ibu. Kemarin tayang premier Bapak Ibu ya. Orang lihat itu loh gereja, tapi dia gereja setan Bapak Ibu. Tidak ada ya sebenarnya gereja setan. Beberapa orang gini, kenapa tetap boleh pakai nama gereja? Seharusnya tidak boleh, bikin nama sendiri. Selain gereja gitu, tapi mereka lebih suka dengan kata gereja. Bukankah setiap kita adalah gereja Tuhan Bapak Ibu? Gereja itu kan dua, satu gedung, tetapi gereja itu juga kita. Makanya 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, kamu adalah imamat rajani, umat kepunyaan Allah, bangsa yang kudus. Tujuannya satu, untuk menceritakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar, karya-karya Allah yang besar. Makanya muncul istilah gereja tanpa dondong Bapak Ibu, bukan ya, gereja tanpa dinding Bapak Ibu. Dan sebenarnya itu merujuk kepada kita. Orang tidak lihat gereja Efrata, Simolangit 12, bukan hanya itu. Tetapi setiap kita yang keluar dari gereja, itu adalah gereja Tuhan. Kalau orang tahu gedung gereja itu untuk orang Kristen, apakah di luar hidup kita orang melihat bahwa memang kita orang Kristen, bukan orang di luar Kristen Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Totalitas hidup kita itu menunjukkan hidup kita di gereja sama dengan hidup kita di luar. Hidup kita di luar sama dengan hidup kita di gereja Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Makanya integritas itu kan sebenarnya pengertiannya gini, doing right even no one is watching. Melakukan hal yang benar sekalipun tidak ada seorang pun yang melihat. Kalau gereja Bapak Ibu, orang pergi ke gereja itu sayapnya warnanya apa Bapak Ibu? Putih semua Bapak Ibu. Lihat enggak Bapak Ibu? Depan Bapak Ibu ada sayapnya warnanya lain. Semua putih ya Bapak Ibu ya, kelihatannya rohani semua. Tapi keluar sayapnya jadi apa? Nah, ada yang merah, ada yang hitam, ada yang hijau gitu ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Dan kebanyakan hitam. Enggak, tapi bukan di sini. Di gereja tempat saya berjemaat Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Itu saya lihat hitam semua. Enggak ya Bapak Ibu ya. Tapi saya mau katakan gini, seringkali orang itu ketika rohani gitu ya, terkait dengan kerohanian, kelihatannya sangat rohani. Padahal di luar hidupnya tidak mencerminkan ketika mereka ada di gereja. Nah itu harus dibuang. Kita harus sama, integritas itu sekalipun tidak ada yang lihat, kita tetap melakukan hal yang benar. Dan yang kedua kalau sejati tadi apa? Konsisten. Jadi Roma 12 mengatakan latreia itu seluruh kehidupan kita, mempersembahkan tubuh kita. Tubuh itu apa? Bagi saya ketika kita berkata kita mengasihi Allah, berarti semuanya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, segenap kekuatan, segenap jiwa, segenap pikiran kita, segenap tubuh kita, semuanya untuk Tuhan Bapak Ibu, semuanya untuk Tuhan. Dan Yakobus 1 ayat 26 sampai yang ke-27 berkata bahwa ibadah yang murni dan sejati itu adalah apa? Yang pertama mengekang lidah kata Yakobus, dan yang kedua ibadah yang sejati itu adalah mengunjungi anak-anak yatim piatu dan janda-janda yang kesusahan. Terus kemudian Yakobus berkata yang ketiga, tidak mencemarkan diri dengan dunia. Ibadah kita logis enggak? Ibadah yang logis itu berarti mempersembahkan tubuh kata Rasul Paulus. Dan Paulus tidak sedang berkata ibadah itu berkaitan dengan kamu ke gereja, enggak. Tetapi di luar gereja itu adalah ibadah kita yang sesungguhnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Totalitas kita, seluruh kehidupan kita itu dinamakan dengan ibadah menurut Rasul Paulus. Dan kita melakukan dimulai dari memperhatikan anak-anak yatim, memperhatikan janda-janda yang kesusahan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Dan hidup tidak mencemarkan diri dengan dunia. Bapak Ibu, ibadah sejati itu bukan cuma soal 2 jam di gereja hari Minggu. Ibadah sejati adalah apa? Kehidupan kita setiap hari dimanapun kita berada. Di sekolahkah, di tempat kerja kita kah. Semua Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hidup kita adalah
ibadah. Orang melihat kita. Dan itu adalah ibadah kita. Bapak Ibu kenal dengan tokoh ini? Tidak kenal ya Bapak Ibu, kita kenalnya kan Rano Karno gitu ya. Kalau ini kan jauh Bapak Ibu ya, kita kenalnya misalnya pebulu tangkis Susi Susanti gitu ya. Kok tua banget ya rasanya saya Bapak Ibu dan saudara sekalian ya. Yang muda-muda aja saya nggak tahu. Nah, kalau ini nggak tahu, apakah Bapak Ibu tahu tokoh ini Bapak Ibu? Nah, kebanyakan jadi tahu semua. Bagi yang suka film pasti tahu, ini film yang berjudul apa? Iya, nggak tahu ya. Hellboy, betul ya. Oh, lebih jago istrinya daripada suaminya ya, tentang film ya. Nah, yang main filmnya, tokoh utamanya bernama Ron Perlman. Dan dia berkata gini, saya tidak beragama, tetapi saya spiritual. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris dituliskan religious, spiritual but not religious. Dan dia membedakan antara spiritual dan religius. Baginya gini, tetapi saya spiritual, saya memiliki hubungan saya sendiri dengan suatu entitas yang saya anggap ada di mana-mana. Segala sesuatu dan semua, saya tidak perlu gereja atau sinagoga atau masjid. Saya tidak perlu berlutut, saya tidak perlu berdiri, saya tidak perlu bergantung pada seutas benang. Seutas benang itu dia mengibaratkan tentang keselamatan, sesuatu yang sangat tidak pasti, yang tidak bisa kita pikir, yang belum tentu bisa dipercaya katanya Ron. Bapak Ibu, beberapa orang itu memisahkan antara ibadah dan dunia. Padahal Rasul Paulus di dalam Roma pasal 12 dia berkata bahwa itu merupakan satu kesatuan Bapak Ibu dan saudara sekalian. Maka keagungan ibadah kita seperti yang tertulis di dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-16. Ibadah kita itu agung karena Kristus telah mati dan supaya kita hidup memuliakan Allah. Kita termasuk orang yang demikian enggak, memisahkan antara rohani dan sekuler Bapak Ibu dan saudara sekalian. Padahal sebenarnya enggak, rohani dan sekuler itu merupakan satu kesatuan. Kehidupan kita di sekuler, seharusnya kerohanian itu muncul. Tapi bukan berarti gereja harus dimanajemen dengan sekuler ya Bapak Ibu dan saudara sekalian ya. Ilmunya boleh, tapi kalau sudah jadi pabrik ya repot itu Bapak Ibu. Beda ya Bapak Ibu. Makanya perlu hati yang baru dari orang-orang yang melayani di gereja. Kita punya komunitas yang baik, kita bersyukur tentang hal itu Bapak Ibu dan saudara sekalian. Dan Ron mengajarkan kepada kita bahwa seharusnya kita tidak boleh memisahkan kedua-duanya. Dia memisahkan dan pada akhirnya dia tidak percaya Tuhan. Yang penting aku baik kepada sesama. Kekristenan tidak demikian Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kekristenan jelas mengajarkan kita baik kepada sesama karena Allah sudah terlebih dahulu baik kepada kita semua. Dan itu penting untuk kita pahami bersama. Allah yang baik kepada kita, kemudian kita baik kepada sesama. Itu yang tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10. Kita mengenal kasih karena kita mengenal Allah terlebih dahulu dan lain sebagainya. Real love itu terletak di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan yang ke-10. Bukan hanya ini Bapak Ibu, adiknya Michael Jackson pun punya prinsip yang sama. Dan gerakan ini semakin lama semakin populer Bapak Ibu. Orang pada akhirnya meninggalkan gereja lama-lama termasuk pemuda. Sekalipun baru muncul sekitar 2012 tapi pengikutnya sudah sangat banyak. Maka kita perlu memahami dengan baik Bapak Ibu. Seluruh hidup kita adalah ibadah, tetapi yang terutama pergi ke gereja itu penting karena itu adalah ibadah utama kita. Saya pernah membaca sebuah buku gini, pelayanan kita penting, tetapi yang paling penting adalah ibadah kita kepada Tuhan karena ibadah kita itu adalah sumber yang kemudian memancarkan banyak hal dan saya sangat setuju dengan hal itu. Kalau sumbernya mati, pelayanan kita kosong, pelayanan kita kering, pelayanan kita sia-sia. Maka setiap saya disuruh doa awal pelayanan, saya cuma mau sentuh satu, Tuhan lihat motivasi kami, Tuhan lihat hati kami, Tuhan lihat pikiran kami. Apakah kami memang benar melayani Engkau atau kami melayani diri kami sendiri. Kami ingin pengakuan dan lain sebagainya. Jangan sampai Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Yang paling penting adalah melayani Tuhan. Jadi itu sumbernya, ibadah itu sumber. Perhatikan Maria dan Marta.
Maria pegang porsi yang terbaik, dia duduk diam, sedangkan Marta repot dengan segala sesuatu. Dan Yesus tegur bukan Maria, Yesus tegur Marta. Bukan berarti Marta salah, tetapi pelayanan yang baik itu didasari dengan sumber yang baik Bapak Ibu. Dan sumber yang baik itu ketika kita belajar tentang ibadah yang logis, ibadah yang rasional, ibadah yang reasonable, ibadah yang masuk akal. Yang kedua, kita semua sama-sama tahu ibadah yang reasonable itu adalah tidak serupa dengan dunia. Bapak Ibu, Paulus menasihatkan, dia berkata bahwa ibadah yang logis itu adalah ibadah yang tidak serupa dengan dunia. Kenapa? Karena tadi kita sudah mempersembahkan hidup kita kepada Allah, dan persembahan itu terkait dengan seluruh aspek kehidupan kita. Paulus mengatakan bagaimana caranya? Maka di ayat yang kedua dia berkata, janganlah kamu menjadi apa? Serupa dengan dunia ini. Kenapa kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Kenapa kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia? Karena dunia itu menggunakan kata aion di dalam bahasa Yunani. Dan aion itu Paulus sedang berkata gini, dunia itu sementara. Dan dia sedang berkata tentang tren-tren tertentu di dalam dunia. Sementara yang pada akhirnya pasti akan berakhir Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Karena itu jangan turut tren dunia, turutlah kepada sesuatu yang tidak akan berakhir. Dan sekali lagi dua hal yang tidak akan berakhir, sejati itu tadi. Yang pertama benar, yang kedua konsisten. Dan cuma ada satu pribadi yang benar dan konsisten, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Patron kita, keserupaan kita seharusnya hanya pada satu pribadi, bukan pada dunia. Dunia akan berakhir, dunia akan musnah, dunia akan sirna. Hanya tersisa satu, yaitu Kristus Yesus. Bapak Ibu, tidak serupa itu apa? Yang kedua saya jelaskan bahwa tidak serupa itu berarti hidup kudus di hadapan Allah. Kudus itu apa? Kudus itu berarti satu, dikhususkan untuk Allah. Tidak mencemarkan diri, mempersembahkan tubuh di dalam Roma pasal yang ke-12. Tetapi yang kedua, tidak hidup cemar dengan dunia. Jadi dua hal ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Yang pertama, kita ini memisahkan diri dari dunia. Karena apa? Karena kita mengkhususkan diri untuk Allah. Dan itu kita lihat dari ayat yang pertama dan yang kedua. Mempersembahkan tubuh, terus kemudian dikontraskan dengan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tidak menjadi serupa Bapak Ibu. Yang perlu kita pahami apa? Ini menurut saya poin penting pada bagian yang ketiga. Dunia tidak salah, namun terus-menerus memikirkan dunialah yang salah Bapak Ibu. Setuju enggak Bapak Ibu dengan pendapat saya? Atau kita berpikir setelah poin yang pertama dan yang kedua, bagian yang kedua, terus kita berpikir bahwa berarti dunia salah ya, kita enggak perlu ikut dalam dunia. Enggak Bapak Ibu. Nasihatnya Paulus adalah dunia tidak salah, namun yang salah apa? Terus-menerus memikirkan dunialah yang salah. Bapak Ibu, mari kita pikir ketika kita punya sebuah hobi yang baru, entah hobi apa saja itu, pikiran kita itu terus tertuju kemana Bapak Ibu? Kepada hobi kita kan? Ada salah satu teman gitu ya, teman youth gitu, yang lagi suka-sukanya main bass. Ini kebetulan ya Bapak Ibu, bukan menyamakan dengan Pak Yugo, bukan menyamakan. Tapi ketika dia senang dengan bass, maka hampir setiap hari pulang sekolah yang dipegang bass. Nanti sambil makan pun masih pegang bass sambil makan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Bukan Pak Yugo ya Bapak Ibu ya. Tapi nama depannya diawali dengan H. Betul nggak? Yugo langsung Y atau H ya? Nah teman youth ini terus menerus main bass. Hal itu menjadi gambaran buat saya. Bapak Ibu, dunia tidak salah, bassnya tidak salah. Yang salah adalah kita yang terus menerus memikirkan tentang bass dan kita melupakan semua hal yang lain. Bapak Ibu, uang itu salah enggak? Enggak dong. Masa uang salah? Yang salah itu siapa? Oknum gitu katanya ya. Sekarang kan lagi rame itu oknum. Oknumnya yang terus-menerus memikirkan uang sehingga pada akhirnya apa? Korupsi, ambil uang perusahaan.
berkomplot melakukan kejahatan terkait dengan uang Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Jadi sebenarnya kita perlu punya sesuatu yang baru dan itu nanti kita akan bahas di poin yang ketiga. Tapi yang pertama saya kepingin kita memahami dunia tidak salah, tapi terus-menerus memikirkan dunia itulah yang salah Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Apapun itu. Di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-31 Allah berkata apa? Ketika semua sudah diciptakan, kemudian Allah berkata, Allah melihat bahwa semuanya itu sungguh amat baik Bapak Ibu. Sungguh dan amat itu dijadikan satu. Berarti kalau dalam bahasa Indonesia, wis benar-benar Allah melihat bahwa itu sangat baik. Sungguh-sungguh baik. Karena itu menurut saya semua baik. Semester ini saya mengajar tentang eksposisi Kidung Agung Bapak Ibu. Apa pikiran kita ketika kita memikirkan tentang Kidung Agung? Orang langsung berpikir tentang apa? Erotis ini. Erotis kaitannya sama seks. Ketika kita baca Alkitab, kita tidak mau membaca Alkitab Kidung Agung karena kita berpikir apa? Aku tidak mau teracuni pikiranku. Nanti aku mikirnya tentang seks. Loh, tapi ini kitab suci loh. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seringkali perspektif kita keliru. Kita menganggap dunia, tetapi kita berpikirnya dari sudut pandang dunia. Padahal seharusnya kita memikirkannya dari perspektif Kristus. Perspektif Allah, perspektif kekristenan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Dan inilah kuncinya. Jangan terus-menerus memikirkan dunia, ikut tren TikTok gitu ya, ikut tren baju dan lain sebagainya. Tidak ada akhirnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Alkitab berkata apa? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Saya tidak mengatakan soalnya salah ya, nanti saya tidak diundang lagi ini. Ini penting ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Jangan terus-menerus memikirkan dunia. Berada dalam dunia itu baik. Dan kuncinya adalah supaya kita tidak terus memikirkan dunia, kita perlu terus diperbaharui. Dan ini tanda yang ketiga dari apa Bapak Ibu? Dari ibadah yang logis. Kenapa kita perlu ibadah? Karena ibadah itu terus memperbaharui kita. Orang percaya harus terus diperbaharui, kita setuju dengan hal itu. Kita sudah pernah belajar gini, kelahiran kembali itu terjadi berapa kali? 1 kali. Orang turning point percaya Yesus. Tetapi setelah itu orang perlu terus-menerus diperbaharui. Karena itu kalau nanti Bapak, Ibu dan Saudara sekalian baca 2 Korintus dan lain sebagainya, Bapak Ibu akan melihat karya Roh Kudus itu bukan sekali melahirkan baru kita, tetapi terus-menerus memperbaharui kita semua. Kenapa kita perlu diperbaharui Bapak Ibu? Karena kita rentan terhadap apa? Dosa. Kita ini tadi loh Bapak Ibu benar dan konsisten, seringkali tidak konsisten di dalam melakukan kebenaran. Nah yang menarik Bapak Ibu, apa yang diperbaharui? Seringkali orang berkata tentang hati. Nah di bagian ini Paulus sedang berkata ibadah yang logis itu memperbarui apa Bapak Ibu? Yang diperbaharui itu perhatikan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata budi itu menggunakan kata noos yang artinya sebenarnya adalah akal budi. Apa itu akal budi? Akal budi itu adalah alat panduan untuk membedakan mana yang benar dan yang baik. Jadi yang perlu diperbaharui apa? Bahwa sebenarnya ibadah kita itu sangat masuk akal, rasional, reasonable Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Dan karena ibadah itu memperbarui, yang diperbarui itu apa? Yang diperbarui pikiran kita Bapak Ibu. Di dalam gereja kita ini semakin mengenal Allah. Dan ketika kita semakin mengenal Allah, kita semakin memahami apa yang menjadi kehendaknya. Orang itu perlu dikasih tahu dulu Bapak Ibu, ini loh yang benar, supaya pada akhirnya hidupnya benar. Kalau yang salah tidak perlu dikasih tahu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, otomatis wis berbuat dosa itu tidak perlu diajari. Karena Mazmur pasal 51 ayat yang ke-7 berkata apa? Kita ini dikandung di dalam dosa dan diperanakkan di dalam kesalahan. 2 hal Bapak Ibu. Dikandungnya itu loh dalam dosa dan diperanakkan dalam kesalahan. Maka semua yang kita lakukan sebenarnya salah. Karena itu orang percaya perlu diomongi, ini yang benar, ini loh yang kehendak Allah dan lain sebagainya. Dan itu berkaitan dengan pikiran kita. Kekristenan bukan hanya soal hati Bapak Ibu. Kekristenan itu soal pikiran dan dua-duanya itu perlu diperbaharui.
diperbaharui. Supaya apa? Supaya kita semakin mengenal Allah, Bapak Ibu. Filipi 3 ayat yang ke-10 Paulus berkata, inilah yang ku kehendaki, yaitu apa? Mengenal Allah. Mengenal itu masa cuma lewat hati sih Bapak Ibu? Enggak. Kita mengenal istri kita cuma lewat hati. Wah, main perasaan tok Bapak Ibu. Tapi kan bukankah ada hal-hal lain yang sifatnya rasional? Oh, karena istriku gitu, itu karena apa? Saya misalkan mikir istri saya, kenapa? Kok kelihatannya kata-katanya itu seperti itu? Saya pelajari misalkan. Terus kemudian saya lihat, oh ternyata latar belakangnya. Didikan yang keras dari mama papa, terus kemudian sejak kecil terpisah dari mama papanya, kemudian membuat istri saya menjadi pribadi yang keras. Biasa struggle dari kecil Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Dan itu mengakibatkan kelihatannya kata-katanya kasar, padahal orangnya ya kasar sih Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Endaklah lembut hatinya Bapak Ibu ya. Bukan lembut tapi lembut hatinya gitu. Jadi kita kan seringkali salah menilai orang. Wah kasar orang itu, kasar gitu, aku enggak mau dekat lagi sama dia. Bukan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita perlu memahami latar belakangnya dan lain sebagainya. Sehingga kita menjadi paham. Dan semuanya itu berkaitan dengan pikiran kita. Maka pikiran kita perlu diperbaharui. Supaya apa? Kita berpikirnya bukan dunia terus. Tetapi kita berpikirnya Allah memikirkan dunia. Dan bagaimana caranya kita memikirkan dunia seperti Allah. Itu yang paling penting Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita bersyukur gereja kita memberikan ajaran yang benar Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kemarin saya dengar tentang digerakkan oleh Injil, sangat jarang orang-orang Pentakosta yang mengkhotbahkan digerakkan oleh Injil. Lebih sering orang berkhotbah apa? Digerakkan oleh roh, berbahasa roh dan lain sebagainya. Saya tidak menghakimi gereja Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tetapi biasanya Injilnya dilupakan, bagian-bagian tertentu saja yang paling penting. Padahal sebenarnya ini aspek yang paling penting buat setiap kita. Kasih karunia, keselamatan perlu terus-menerus diberitakan di dalam gereja Tuhan. Supaya kita semakin paham dan pada akhirnya kita bisa membedakan. Di dalam ayat yang kedua dikatakan kita perlu membedakan, padahal kata yang digunakan di dalam bahasa Yunani dokimaso yang artinya adalah menguji. Bedanya apa? Membedakan dan menguji. Kita cuma membedakan saja, tapi kalau menguji kita akan lihat dia benar apa enggak. Beda itu kita cuma lihat bedanya aja, tapi kalau menguji kita tahu itu benar-benar benar atau benar-benar salah Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Itu penting buat kita. Dan semua itu dialami oleh orang percaya dalam apa? Dalam ibadah yang logis atau sejati. Bapak Ibu yang menjadi pertanyaan buat kita, sudahkah ibadah memperbarui hidup kita? Ibadah kita logis enggak? Ataukah kita sekedar datang beribadah? Mari mulai hari ini kita punya konsep yang benar tentang ibadah kita. Ibadah yang logis, yang masuk akal, dan sebenarnya semuanya berguna untuk kita. Mengubah kita enggak Bapak Ibu? Memperbarui hidup kita enggak Bapak Ibu? Dan saya akan tutup dengan yang paling akhir. Richard L. Pratt mengatakan begini di dalam bukunya Design for Dignity. Saya punya dua bukunya, yang satu berjudul ini, yang satunya berjudul He Give Us Story. Dia memberikan kita kisahnya, dua-duanya sangat baik menurut saya. Dan di satu bagian dia berkata begini, nilai manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Kita sadar kita gambar dan rupa Allah. Terus kemudian dia melanjutkan, bukan apa yang sudah kita terima. Ini perspektif lagi Bapak Ibu. Tetapi seharusnya ibadah kita itu menyadarkan siapa kita. Dan yang kedua, dan apa yang kita lakukan untuk kerajaan Allah di bumi. Apa yang sudah kita lakukan untuk kerajaan Allah di bumi. Sebagai orang-orang yang beribadah kepada Allah. Ibadah itu ternyata totalitas hidup kita. Hidup kita adalah ibadah. Dan pertanyaannya, kita berfungsi enggak untuk dunia? Dunia yang adalah kerajaan Allah di bumi. Ibadah menyadarkan siapa kita dan fungsi kita untuk kerajaan Allah. Semoga hari ini kita semakin disadarkan tentang ibadah dan hidup kita benar-benar menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Seperti biasa 1 menit buat Bapak Ibu dan Saudara sekalian berdoa, berkomitmen kembali kepada Allah. Mari mohon ampun
Jika selama ini kita memisahkan ibadah dengan hidup kita sehari-hari, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Hari ini kita belajar ibadah itu sangat logis dan semuanya berguna untuk kita. Maka manfaatkan waktu ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Pergilah ke gereja dan seperti firman Tuhan, pergilah ke dalam dunia supaya kita memberkati banyak orang. Mereka melihat Kristus dan mereka datang ke gereja tempat kita beribadah. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada siang hari ini. Kami kembali diingatkan tentang pentingnya ibadah bagi kami. Ibadah bertujuan yang jelas dan benar untuk kami. Ibadah membuat kami tidak mencemarkan diri dengan dunia. Ibadah membuat kami tidak serupa dengan dunia. Dan yang paling penting, ibadah memperbarui pikiran kami. Supaya kami semakin mengenal apa yang menjadi kehendak-Mu. Supaya kami semakin serupa dan segambar dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami boleh berada di gereja yang tepat. Gereja yang membuat kami bertumbuh di dalam firman Tuhan. Berkati Pak Gembala, berkati seluruh keluarga, berkati para pengkhotbah. Tuhan pakai sehingga di mimbar ini benar-benar Injil Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita naikkan pujian refnya saja. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Nggak tahu. Kalau gitu saya serahkan pada pimpinan ya. Silakan. Sama-sama kembali kita berdoa untuk sebelum kita memberikan persembahan. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, buat firman-Mu yang memberkati kami, menegur kami sehingga kami boleh semakin mengerti siapa kami dan bagaimana makna ibadah kami. Bukan saja kalau kami datang ke gereja, tetapi seluruh kehidupan kami boleh kami persembahkan yang terbaik buat Tuhan secara benar, secara konsisten, dan terus-menerus untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memimpin kehidupan kami, juga Tuhan yang memberkati Bapak Hengki supaya semakin digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan persembahan, biarlah setiap persembahan yang kami berikan, boleh kami berikan dengan ucapan syukur, karena kami telah dikasihi terlebih dahulu Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Sedikit pengumuman, hari ini Pak Gembala dan Bu Gembala tidak ada bersama-sama dengan kita hari ini, sedang melayani di GBPS Tulungagung. Kita berdoa supaya boleh kembali ke Surabaya dengan selamat, dengan kesehatan, dengan sukacita yang penuh. Juga terima kasih buat pelayanan Bapak Hengki. Semoga semakin ke depan kita boleh semakin maju bersama-sama diajar di tempat ini, semakin memuliakan Tuhan. Kalau menurut liturgi, sebentar lagi kita mau pulang ya. Tapi sedikit saya mau berikan kesaksian sedikit, boleh ya? Boleh enggak jemaat?
Boleh? Gak ke susu pulang toh? Sedikit kesaksian dari saya. Kemarin saya mengantarkan anak saya buat ikut lomba. Bangunnya tuh harus pagi saudara-saudara, 5:30 saya harus bangun karena jam 6 harus berangkat. Sebenarnya saya tuh bukan morning person gitu, bukan, ya nggak suka banget bangun pagi. Tapi hari itu harus mengantarkan pagi-pagi untuk ikut lomba. Yoyo ngomong sama saya, wes pigi isu-isu, ojo sampai gak menang loh yo. Ada desakan dari suami gitu ya. Nah itu tuh kemarin lombanya tuh ceritanya lomba kolaborasi anak dan orang tua. Nah pada dasarnya saya ini dari kecil sampai besar gak pernah ikut lomba. Gitu ya, dan saya hari itu lombanya ini kan mewarnai. Saya tuh kan ya lumayan lah ya, jago mewarnai gitu ya. Saya kepingin menang, aku wis batin gitu toh. Semua tak bawa krayon, pensil warna, spidol, terus tak masuk no kabin ya tasku. Terus mari gitu wis lomba ngewarnai. Kan Iyang kan ngewarnai rodok ngawur-ngawur gitu ya. Ngawur wes mami ini warna ini ojo Yang, kita kan harus menang. Kita tuh harus menang. Gak boleh warna ngawur-ngawur. Kamu tak kasih tugas ya warna yang ini, warna yang ini. Ya wes yang ngikuti selamatnya. Mau ngikuti gitu ya saudara. Wes mari gitu tak dia ngewarna tak tindes lagi warna dia ngewarna tak tindes lagi warna dia ngewarna tak tindes lagi sampai akhirnya sebelum pergi itu saya tak toleh-toleh berdiri tak lihat semua menang iki ketokane aku tak lihat semua menang iki wis terus hari gitu tapi dalam batin saya ya tidak tahu lah kan itu kan satu kelas ada 50 peserta mungkin di kelas lain ada yang lebih bagus daripada punyaanku saya ngakui ini loh punyaanku kan gitu toh Yoyo tuh ngomong sama saya ini kamu lek menang kamu sing bangga toh wis ngomong gitu saya tuh ya gitu terus gak berharap menang karena ada di kelas lain saya nggak tahu hasilnya gimana kalau di kelas saya yakin pasti menang gitu ya terus mari gitu sesudah itu pengumuman dan ternyata beneran ini beneran loh ya harapannya tercapai gitu ya juara 1 siapa yang menang Veronica, bukan Iyang. Dalam batin saya, yang menang ini saya. Apa sing di foto di depan itu kok anakku, aku sing menang gitu. Kan saya nggak pernah ikut lomba, apalagi dapat piala seumur hidup nggak pernah saya tuh dapat piala gitu toh. Iyang yang dapat piala, kok aku sing bangga ya Tuhan kayak gitu toh. Terus kan pulang saya bareng temen tetangga, kan tetangga juga ikut. Di mobil itu Iyang bawa piala, terus mami nanti di rumah mau dilapi ya, gini wes. Ya nanti dilapi di rumah. Dalam batin saya ya, aku iki sing menang, keren ini. Terus mari gitu, Iyang itu bisik-bisik sama saya, dia bisik-bisik pelan sama saya. Mami, apa kan gitu kan duduk sebelah saya sama megangi piala tetap. Mami, kenapa? Ini pialanya dikasih sama Tuhan. Dia bilang kayak gitu, saya tuh sampai ojo sampai aku nangis di mobilnya orang Tuhan. Ini kan gak lucu banget izin gitu ya dalam batin saya. Tuhan itu negor saya dengan caranya sendiri. Tuhan itu berbicara dengan caranya sendiri. Saya itu sampai gak habis pikir gitu, Iyang ini loh dipakai Tuhan ngingetin saya, Mami ini loh dikasih Tuhan. Terus saya berpikir-pikir, saya tuh flashback balik ya Tuhan, ini setiap pencapaian saya di dunia itu sebenarnya bukan saya sendiri, tapi Tuhan yang memberikan saya. Jadi setiap pencapaian apapun tuh kayak tadi ya lagunya, setiap jam ya Tuhan, di suka dukaku, percuma hidupku kalau enggak ada Tuhan. Saya menang kalau enggak ada Tuhan tuh percuma, sukacita saya tuh percuma gitu ya. Terus mari gitu saya mikir lagi, Tuhan terima kasih. Kalau Tuhan tuh memberikan saya kesempatan untuk mengajar anak saya dari kecil sampai besar.
Gak setiap malam saat teduh terus ngajari firman gitu ya. Saya itu orang yang paling tidak konsisten, saudara-saudara. Kalau boleh tahu, makanya tadi di firman Tuhan ditegur, kamu tuh harus konsisten. Ya Tuhan, maafkan. Jadi kalau nyetir pulang sekolah ngajari yang kamu tahu nggak Tuhan itu siapa? Tuhan itu baik nggak? Tuhan itu kalau misalnya kamu sakit, Tuhan itu tetap baik nggak? Kalau kamu mengalami kekalahan, Tuhan tetap baik enggak? Saya tuh sering kali ngajari yang itu kayak gitu. Dan sampai hari ini saya bersyukur sama Tuhan kalau kita diajar di gereja ini melalui firman Tuhan. Sekarang firman Tuhan di YouTube itu ada banyak ya saudara ya. Jadi dengerin firman jangan hari Minggu aja. Setiap hari dengerin setidaknya 15 menit, berapa menit, tapi pilih yang benar ya. Nanti boleh tanya ke Papa, ke Yoyo, ke siapa. Kita itu perlu, sangat-sangat perlu firman Tuhan. Kalau gak jadi pengkhotbah di mimbar, setidaknya ngajari cucunya, ngajari adiknya, ngajari siapapun juga supaya seperti katanya Pak Hengki tadi, kita bisa setiap hari itu punya ibadah yang sejati. Kita setiap hari itu boleh mempersembahkan hidup kita seluruhnya buat Tuhan. Ada amin saudara? Mau maju di dalam Tuhan? Sudah kesusu pulang? Tiba saatnya kita akan pulang. Sebelumnya kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menutup dalam doa berkat. Saya dapat satu ilustrasi lagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ini penting. Tapi benar ya, kata-kata anaknya ketika tadi anaknya yang ngomong, saya langsung sadar ini mamanya agak bener ini. Enggak ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tapi satu poin, ajaran yang benar itu pasti menghasilkan hal yang benar gitu ya Bapak Ibu. Roh Kudus ingatkan sih. Saya yakin itu anaknya diingatkan Roh Kudus supaya mamanya enggak jadi sombong. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita akan akhiri. Bapa di surga, sekali lagi kami datang kepadamu mengucap syukur, benar-benar mengucap syukur buat semua yang sudah tahu Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Buat kesempatan kami beribadah pada pagi hari ini. Dan sekarang saatnya bagi kami Tuhan untuk beribadah di dunia yang sesungguhnya. Biar orang melihat ibadah kami dan orang terus mempermuliakan Tuhan. Bapa di surga, pagi hari ini kami berdoa untuk gereja kami, gereja yang kami kasihi. Biar gereja ini semakin bertumbuh untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati Bapak Gembala beserta dengan keluarga. Berkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Sehingga hidup kami benar-benar menjadi ibadah yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bangsa yang kami kasih, biar terus Tuhan Engkau berkarya atas bangsa kami ini. Berikan keamanan dan ketenteraman. Sehingga kami boleh beribadah dengan bebas, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kalau kami akan pulang, kami yakin dan percaya bahwa Allah akan terus menyertai kami, memimpin kehidupan kami, sehingga kami dapat sampai di rumah dengan selamat. Dan kami boleh memuliakan Tuhan bersama dengan keluarga kami. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari arahkan pandangan kita kepada Kristus. Dan mari bersama-sama kita terima berkat dari Allah Bapa. Mari kita terus menerima cinta kasih, menerima kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berakhir buat kita semua. Mari kita terima penyertaan, pimpinan, tuntunan dari Roh Kudus yang akan terus menjaga, melindungi, menyertai kita mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan berkat ini kita terima di dalam Allah Tritunggal, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.
sampai jumpa minggu depan di ibadah yang akan datang.